Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sempati, kembali lagi di Sempati Podcast bersama saya Alivia Faiza dari 9C dan saya Mutiara Cinta dari kelas 9H. Nah, jadi gimana nih hari ini kita mau ngapain, Cin? Kita mau ketemuan ya sama kakak mahasiswa dari Universitas Airlangga. Namanya siapa, Kak? Halo, perkenalkan nama aku Rahma Kristiawan dari Universitas Airlangga, jurusan Kesehatan Masyarakat yang saat ini sedang magang di DP3A P2KB di Surabaya. Dan kami juga sudah bersama Ibu Sri Sulami Ningsi selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 43 Surabaya. Selamat pagi, Bu. Pagi, hai. Oke, jadi Kak Rahma, kita mau tanya-tanya nih. Boleh. Nah, terkait dengan SMP Negeri 43 Surabaya memasuki status baru sebagai Sekolah Siaga Kependudukan, Kak Rahma kebetulan jurusannya Kesehatan Masyarakat nih ya. Kak Rahma tahu nggak SSK ini apa sih? Jadi kenapa sekolah kita itu bisa menjadi Sekolah Siaga Kependudukan? Nah, dari SSK sendiri ini tuh apa sebenarnya? Oke, aku jelasin dulu ya sebelumnya tentang SSK itu apa, supaya teman-teman ini tahu dan memahami tentang status baru ya, Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi yang pertama, definisi SSK sendiri itu merupakan sekolah yang mengintegrasikan antara pokok-pokok kependudukan dengan mata pelajaran yang di sekolah ini. Jadi misalkan pendidikan Pancasila tentang kependudukan itu bisa diintegrasikan dengan Pancasila di mata pelajaran. Lalu sebenarnya untuk apa sih SSK ini sendiri? Gunanya untuk supaya adik-adik ini paham tentang pokok-pokok kependudukan dan mengetahui bahwa kependudukan di kota Surabaya ini memiliki banyak manfaat. Jadi tujuan dan manfaatnya itu ada banyak sebenarnya. Kalau pengen tahu boleh ditanyakan juga gitu. Boleh disebutkan juga tujuan dan manfaatnya ke kita semua supaya kita semua tahu. Oke, tujuan dan manfaat yang dirasakan oleh adik-adik sendiri. Untuk yang pertama ini adik-adik bisa peduli tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang kependudukan. Jadi kependudukan ini kan sangat besar ya, Dek. Tidak hanya membahas tentang kematian atau tidak hanya membahas tentang kelahiran, tapi kependudukan ini juga bisa membahas tentang bagaimana caranya adik-adik ini mempersiapkan menjadi remaja yang bisa memahami tentang lingkungan sekitarnya, seperti itu. Kemudian juga dari SSK sendiri ini mencerminkan keluarga yang berkualitas. Artinya adik-adik ini juga menjadi kesiapan untuk adik-adik untuk menjadi keluarga yang berkualitas nantinya. Kalau misalkan adik-adik sudah siap kan. Nah, sekarang ini hanya sebatas dipahamkan ya, supaya tahu. Ya. Nah, proses pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan ini seperti apa sih, Kak? Oke, kalau proses yang pertama itu, jadi dari pihak DP3A P2KB itu telah melaksanakan sosialisasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan. Dan alhamdulillahnya SMP 43 ini waktu di Siola itu sudah menghadiri sosialisasi adik-adik ya, webinar ya. Ini Nah, itu kan sudah dijelaskan bagaimana cara pembentukannya, fungsinya apa sekolah ini. Kalau untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu tadi perlu adanya sosialisasi dari pihak DP3A P2KB tentang SSK, dan kemudian adanya koordinasi antara sekolah dengan OPD terkait, yakni DP3A PPKB ini. Kemudian adanya pengelolaan dan pelaksanaan SSK, jadi adanya orientasi guru-guru untuk membuat RPP. Nah, alhamdulillahnya SMP 43 ini sudah membuat RPP sebanyak 9 mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran agama Islam yang dikaitkan dengan kependudukan, kemudian ada matematika ya Bu ya, matematika, terus IPS tadi tentunya, IPS tentunya, IPA. Terus tadi ada BK bahasa juga, Indonesia, BK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris, PJOK sama bahasa daerah ya Bu ya, sama bahasa daerah. Nah, mata pelajaran ini tuh diintegrasikan.
Jadi tidak menambah jam belajarnya adik-adik, tetapi digabungkan ya, betul. Biar adik-adik kan nggak hanya melulu tentang pelajaran yang formal, tapi juga ini bisa mengetahui ya tentang pendudukan di dalam mata pelajarannya. Ada lagi loh Kak, selain mapel, yaitu diintegrasikan dalam P5. Oh iya. Yang kemarin kalian kan sudah pameran ya. Betul. Itu kan juga tentang kependudukan. Kemarin kan ambil tema apa ya? Tentang keanekaragaman di Indonesia. Iya. Baju adat. Iya. Jadi kemarin itu temanya tentang kearifan lokal. Di situ kan memuat berbagai tentang budaya, adatnya, kependudukannya bagaimana, rumah-rumahnya bagaimana ya, kemudian ini bajunya, terus budaya-budayanya bagaimana. Jadi itu kami juga selain di mapel ini juga mengintegrasikan kepada P5. P5 itu juga masih terkait dengan pelajaran. Ya, tuh. Dan kemarin alhamdulillah barusan saja 1 minggu yang lalu ya, kita adakan gelar karya. Itu apa Bu, gelar karya? Iya, gelar karya ya hasil dari P5 tadi, produk P5 tadi, yang kebetulan temanya pas dengan yang ini SSK ini. Kemarin sudah dipamerkan dan satu hasilnya yang terakhir itu adalah baju adat yang kemarin ada di pojok itu. Nah, itu. Sebelumnya lagi bulan yang lalunya itu tentang rumah adat. Ya, yang dibuat anak. Rumah adat. Betul. Nah, itu. Jadi kami di sini ada 2 jenjang itu yang mengikuti kurikulum Merdeka. Di situ ada P5-nya. Tapi yang kelas 9 ini pakai yang kurikulum 13. Jadi ini tidak ada SSK P5-nya. Tapi mereka bisa integrasi di mapelnya langsung. Ya, benar. Berarti program SSK di sekolah kita ini sudah lengkap sekali ya Bu. Lalu mungkin program podcast ini juga termasuk ya? Iya, kan ini ada anak-anak tim PIKR. Nah, tim PIKR ini. Applause untuk anak-anak tim PIKR. Nah, ini nanti yang akan selalu mengisi untuk kegiatan yang terkait dengan kependudukan ini. Gantian mungkin Bu Sri bisa tanya ya? Iya, Bisa? boleh. Iya. boleh. Mbak Rahma, bagaimana pendapat Mbak Rahma setelah melakukan asesmen di SMP Negeri 43? Pendapatnya Mbak Rahma bagaimana? Oke, baik, saya jawab secara jujur ya Bu ya. Iya. Jadi karena kan saya tim asesmen dari DP3A PPKB, kami melakukan asesmen untuk tahu bagaimana kesiapan atau kelengkapan yang sudah dilakukan oleh SMP 43. Alhamdulillahnya Bu Sri sudah menyiapkan dengan tim-tim Bapak dan Ibu guru di SMP 43 ini sudah menyiapkan namanya RPP yang tadi sudah dijelaskan. Terus sudah ada pojok kependudukan. Pojok kependudukannya ini sudah lengkap antara buku, karya siswa yang tadi sudah disebutkan P5, ada baju adat ya Bu ya, baju adat, rumah adat. Nah, itu menjadi bagian dari asesmen itu tadi Bu. Selain itu SMP 43 ini juga sudah membuat papan nama ya Bu ya, papan nama tentang tentang sekolah siaga kependudukan. Kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah ini yang di asesmen itu sudah sangat lengkap Bu, sudah sangat lengkap baik administratifnya dan kesiapan kelengkapannya. Yang tadi ada pojok kependudukan, ada integrasi dengan ekstrakurikuler PIKR itu tadi. Ya, betul. PIKR itu tadi, dan PIKR-nya sendiri ini alhamdulillah sudah sangat maju ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ada podcastnya juga ya Bu. Jadi teman-teman ini bisa mengelola adik-adiknya untuk memberikan manfaat tentang kesehatan reproduksi ke teman-teman sebayanya. Jadi kalau menurut saya SMP 43 ini sudah siap untuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Alhamdulillah. Terima kasih. Aplaus untuk SMP 43. Mungkin dari Kak Rahma ada masukan atau tambahan lagi yang harus ditambahkan untuk sekolah kita sebagai status baru, yaitu sekolah siaga kependudukan, dan mungkin buat teman-teman PIKR dan KKR juga mungkin ada masukan. Oke, aku beri masukan tentang SSK dulu ya.
kalau masukannya itu mungkin yang terkait papan nama itu bisa ditegakkan lagi sebagai papan ya kalau. Oke, siap. Oke, kalau yang ini kan masih ini ya Bu ya, masih secara umum yang papannya itu tadi. Mungkin bisa disesuaikan dengan papan nama yang sudah tertera di kelengkapan SSK. Terus kemudian kalau misalkan untuk adik-adik PIKR ini saran dan masukannya itu mungkin tentang ini ya, kesiapan untuk menjadi keluarga yang berencana atau keluarga yang berkualitas untuk nantinya. Yang pertama itu adik-adik jangan lupa minum tablet tambah darah, itu penting deh. Oh, selalu. Kita setiap bulan ya. Ada. Kita di sini kan ada Jumat, 4 Jumat. Iya, Bu. Salah satunya Aduh, itu Bu. ada Jumat sehat, gitu. Jumat bergizi. Di situ kegiatannya kadang itu minum tablet tambah darah bersama-sama. Oke. Atau obat anti Bagaimana? Sudah kan kemarin kita beberapa kali ya? Oke. Kemudian selain itu kita juga kadang ini diisi dengan sarapan pagi bersama. Oke. Iya. Kadang juga minum obat anti kecacingan. obat cacing Iya, bersama-sama. bersama-sama. Iya. Alhamdulillah. Ada kita videonya. Oh, iya. Berarti ini udah sangat siap ya Bu ya Alhamdulillah. untuk menjadi keluarga yang berkualitas nantinya kalau memang sudah siap gitu. Ya mungkin seperti itu deh kalau saran dan masukan untuk SMP 43. Mungkin kalau adik-adik sendiri punya saran nggak untuk SSK itu? Apa ya? Kalau untuk sekarang sih mungkin lebih ditegaskan lagi di mata pelajarannya karena Oke. terus habis itu guru juga menekankan pelajaran itu kepada murid-muridnya juga supaya muridnya ini menjadi lebih paham gitu. Walaupun sudah digabungkan kadang kan ada murid yang masih kayak bingung, masih bingung, masih sangat awam dengan SSK sekolah apa siaga itu? kependudukan ini. Iya, karena masih sangat baru ya. Iya betul sekali. Kalau Zaza gimana? Kalau menurut saya saran buat SSK apa ya? Kalau sarannya mungkin lebih ke bagaimana cara nanti disampaikan ke siswanya. Jadi iya dimasukkan ke mapel, tapi juga caranya bagaimana biar anak-anak itu nggak bosen. Sosialisasi. Iya, tidak bosen, boring. tapi dia paham juga. Gitu. Seperti itu sih. Mungkin kayak program-programnya gitu ya, Iya. program SSK-nya langsung menyasar ke muridnya, jadi nggak hanya tentang secara formal, mungkin ada kayak lomba-lomba gitu ya, Iya, maksudnya ya. bisa. Oke. Saran dan masukannya sangat ditampung ya Dek ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Ini berarti PR ya buat guru dan tim PIKR nanti Iya, betul. supaya programnya bisa jadi lebih maju, lebih bisa diterima, dijalankan oleh teman-teman sekalian. Oke, mungkin ini segini saja kita ingin bertanya-tanya dan ngobrol bareng Kak Rahma dan Bu Sri. Terima kasih atas waktunya ya. Terima Ibu. kasih banyak. Terima kasih juga untuk Sekolah SMP Negeri 43 Surabaya ini yang sudah sangat menerima kami ketika asesmen dan sudah sangat menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam asesmen. Alhamdulillahnya Sekolah SMP Negeri 43 ini sudah sangat siap untuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Terima kasih Terima Kak kasih, Rahma. Terima kasih Sobat Sempati yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Sempati selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.